Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maharani dari Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas soket pada Java, pemrograman klien dan server. Kali ini, saya akan memberikan contoh chat dengan GUI masih menggunakan NetBeans berbasis Java. Saya menggunakan NetBeans IDE 8.0. Seperti sebelumnya, saya sudah membuat program chatnya. Jadi, chat client server ini ada dua part. Yang pertama adalah server dan yang kedua klien. Lagi-lagi kita di sini menggunakan bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java memang banyak diaplikasikan dalam program berbasis PC atau mobile. Dipilihnya Java karena bahasa Java memiliki kelas thread yang di sini sebagai kelas default yang mana tidak dimiliki oleh bahasa pemrograman lain. Baik, kita buka dulu NetBeans-nya. Lagi-lagi saya menggunakan NetBeans IDE 8.0. Sudah. Nah, kita kembali ke server tadi. Server berfungsi untuk mengatur lalu lintas data, sedangkan klien berfungsi sebagai alat komunikasi pengguna. Nah, seperti yang bisa kalian semua lihat, di sini kita menggunakan lebih banyak package pada Java. Bisa lihat di sini ada banyak. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing package pada program ini. Yang pertama ada package import java.io.io exception. Package ini berfungsi untuk menggunakan perintah throws di IO exception pada program ini. Selanjutnya ada import java.io.printWriter. Fungsinya untuk mencetakkan dan format representasi objek ke aliran yang menjadi output nanti. Selanjutnya ada java.net.server-socket. Java.net sendiri adalah sebuah fungsi yang memperbolehkan program berkomunikasi dengan jaringan. Selanjutnya ada java.util.arraylist. Package ini berfungsi untuk memperbolehkan kita menggunakan array dalam program ini. ArrayList sendiri dipergunakan untuk membuat array yang ukurannya dinamis, berbeda dengan array biasa yang ukurannya harus ditentukan di awal deklarasi array. Dengan ArrayList, ukurannya fleksibel, tergantung banyaknya elemen yang dimasukkan nanti. Jadi ArrayList sendiri ini kan dipergunakan untuk membuat array dengan ukuran yang dinamis. Jadi dia tuh berbeda dengan array yang biasa yang ukurannya harus ditentukan di awal deklarasi array. Oke. Sedangkan di sini ada java.util.scanner. Package ini digunakan untuk membuat library scanner. Library ini memiliki fungsi yang salah satunya berfungsi untuk menerima input dari user, di mana dalam program ini inputnya itu dari keyboard. Nah, yang terakhir kita menggunakan package input.javax swing the option pane. Fungsi ini juga berfungsi untuk memperbolehkan kita untuk berjalan seragam di setiap platform. Maksudnya agar program client server ini berjalan bisa di setiap platform, jadi bukan di satu platform saja. Dan JOption pane adalah kelas yang terdapat dalam Javax Swing. Baik, sekarang kita coba masuk ke programnya. Disinilah penggunaan ArrayList yang diperlukan. Di mana ArrayList di sini berfungsi untuk menampung koneksi-koneksi yang berlangsung saat terjadinya chatting antar user nanti. Dan di sini ini untuk menampung user current atau user yang sedang online. Nah, di sini adalah saat server menunggu apakah klien sudah connect ke server apa belum.
Jadi, apabila klien belum terhubung ke server, maka server akan menunggu. Jadi, server dulu dijalankan baru klien. Nah, kita lihat di sini ada kelas public static void add username. Nah, kelas public static void add username di sini berfungsi untuk memasukkan ID atau username klien saat klien ingin terhubung ke aplikasi chatting ke server. Di sini kita menggunakan get input stream yang berfungsi sebagai input ke server. Disitulah klien bisa masuk ke aplikasi chat dan terhubung ke klien. Selanjutnya kita masuk ke chat server return. Di sini digunakan beberapa package yang sudah kita gunakan sebelumnya. Java.io ini digunakan untuk mengoperasikan input-output ke keyboard, sedangkan util scanner ialah fungsi yang digunakan untuk meload library scanner yang fungsi salah satunya adalah menerima input dari user yang dari keyboard. Sedangkan java.net adalah fungsi yang memperbolehkan program ini berkomunikasi dengan jaringan. Baik, sekarang kita masuk ke klien. Sekarang setelah kita membuat program dari server dengan dua program tadi, kita membuat program sisi kliennya. Dari sisi klien ini kita menggunakan GUI. Klien lebih membutuhkan tampilan yang menarik daripada server karena klien pasti membutuhkan tampilan yang menarik untuk berkomunikasi. Sedangkan server di sini hanya berfungsi sebagai penyedianya saja. Nah, lagi-lagi kita masih menggunakan package yang telah kita pakai sebelumnya. Di sini kita tetap menggunakan get input stream yang berguna untuk input ke server. Nah, di sini kita mulai menggunakan banyak sekali kata-kata GUI. Dan kelas ini berfungsi pada saat klien tidak terhubung atau disconnect pada ruang chat server. Nah, yang ini ketika pesan dari klien ke klien sampai, maka klien yang lain dapat menerima pesan dari klien lainnya. Nah, dan yang terakhir ini adalah saat klien mengirimkan pesannya, kemudian selesai dalam operasi pengiriman dan penerima. Oke, sekarang kita masuk ke tampilannya. Ini dia tampilannya. Di sini terdapat beberapa button yang dapat kita pakai, dapat kita ubah, dan dapat kita tambahkan juga di properties. Jadi kita bisa mengkustomisasinya. Dan ketika kita klik tombol ini, maka akan muncul ke coding. Sedangkan kalau mau melihat tampilannya, kita tinggal klik design. Nah, sudah. Baik, kita tes dulu programnya ya. Baik, sekarang kita coba programnya. Kita jalankan dulu Java-nya dulu, servernya. Baru kita jalankan klien. Baik, di sini seperti yang bisa kalian lihat, ada kolom untuk menulis message-nya, ada kolom untuk tampilan message, dan di sini untuk current online, maksudnya siapa saja user yang online. Kita coba masukkan dulu connect. Kita masukkan nama. Ya, ada satu yang online. Kita coba lagi. Kita masuk nama yang lain. Oke, sudah ada. Dan kita coba lagi satu orang lagi online. Sebentar. Kita coba masukkan nama di sini. Dwi 3.
Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 3 user yang online dengan nama Dwi Maharani, Dwi Lagi, dan Dwi 3. Kita sekarang coba untuk mengirim message ya. Kali ini dari nama user Dwi 3. Kita lihat di yang lain, di Dwi Maharani pesan tadi juga sampai. Dwi Lagi pesan juga sampai. Nah, kita coba kirim lagi dari Dwi Lagi. Kita cek. Nah, di yang lain juga pesannya sampai. Itu tadi. Selanjutnya kita coba biarkan mereka berchatting ria. Nah, sudah itu tadi menunjukkan kalau mereka sudah saling berkomunikasi dan terhubung. Sekarang kita coba lihat di sini ada disconnect. Kita akan coba disconnectkan si Dwi 3 ini. Disconnect. You disconnected, selesai. Sekarang kita coba disconnect yang satunya lagi. You disconnected, Anda berhasil. Nah, kita coba yang satu lagi. Yap, berhasil disconnected. Itu tadi contoh programnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.